Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar, Bapak Denny Yuli Katwanto, MR, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir rencana tindak lanjut PKK PJOK 2024. Pelaksana ini saya mulai dari bulan Oktober dan akan berakhir nanti di bulan Desember. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 1 Bandar. Dalam hal ini adalah permainan spot edukasi model, yaitu permainan bola voli. Ada latar belakang untuk kegiatan itu adalah yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam olahraga bola voli. Berikutnya sebagai bagian dari promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh komunitas sekolah. Terus yang ketiga adanya permainan bola voli yang dapat merangsang minat siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah secara umum. Terus berikutnya memperkuat rasa kebersamaan dan identitas antar kelas dalam satu kelas. Berikutnya tujuan program. Adapun tujuan program dari Sport Education Model adalah yang pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam olahraga bola voli, termasuk servis, passing dan menyerang dalam permainan bola voli. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif. Terus yang ketiga, mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam tim dan bagaimana berkomunikasi efektif di lapangan. Terus yang keempat, mendorong pemahaman bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individu. Terus yang terakhir, mendorong minat dan partisipasi dalam olahraga sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Berikutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang satu, tujuan pengembangan keterampilan fisik. Capaiannya adalah peserta dapat melakukan servis, passing dan menyerang dengan teknik yang benar. Langkah-langkahnya pelatihan rutin untuk pengajaran bola voli. Sesi latihan fokus pada keterampilan servis, passing, dan menyerang. Hasil yang diharapkan peningkatan keterampilan individu peserta dalam aspek teknik bola voli. Terus tujuan yang kedua, pembentukan semangat kompetensi yang sehat. Capaiannya peserta memahami pentingnya kompetensi yang sehat dan sportivitas. Adapun langkah yang diambil adalah pembinaan nilai-nilai fair play dan etika olahraga. Terus yang langkah berikutnya adalah menekankan pentingnya menghormati lawan dan juga wasit. Terus tujuan yang ketiga, promosi, kolaborasi dan kerjasama tim. Capaiannya peserta dapat berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim. Adapun langkahnya adalah latihan tim yang fokus pada taktik dan kerjasama. Terus aktivitas yang mendorong kolaborasi di luar lapangan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan keterampilan kerjasama dalam aspek-aspek teknik bola voli. Terus tujuan yang keempat adalah pengenalan kepada olahraga sehingga sebagai gaya hidup. Capaiannya adalah peserta menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam berolahraga.
Adapun langkahnya mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga selain kegiatan turnamen. Terus yang hasil yang diharapkan adalah adaptasi gaya hidup aktif dan berkelanjutan di antara peserta didik. Terus berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Yang pertama, pengembangan program latihan, di mana untuk latihan rutin itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis sesuai dengan kegiatan ekstra yang ada di sekolah kita. Itu untuk meningkatkan keterampilan teknik, kekuatan fisik, dan kerjasama tim. Terus yang kedua, target pengurus khusus sebagai panitia pelaksana nanti. Terus nanti untuk PMR sebagai tenaga medis. Untuk peserta didik nanti akan dilaksanakan kelas 9, di mana nanti ada semacam peserta lomba, ada manajer tim, terus juga ada pelatih dan juga ada sponsor dari dalam satu kelas tersebut. Terus yang ketiga adalah pengaturan program dan mitra, di mana untuk latihan peserta, wasit dan hakim garis ini akan nanti kita sampaikan di hari Senin. Terus yang kedua adalah latihan laporan kegiatan, mulai dari pembawa acara, pencatat skor pertandingan akan kami laksanakan di hari Selasanya, di mana dibimbing langsung oleh guru bahasa Indonesia dan juga matematika. Karena ini kaitannya dengan penyampaian acara atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Terus mungkin untuk matematika nanti kaitannya dengan penskoran. Terus yang ketiga adalah latihan tari mungkin nanti dan juga menyanyi. Nanti kita laksanakan untuk mengisi acara pembukaan dan juga penutupan dalam kegiatan sport edukasi model, di mana nanti kita juga minta bantuan dari guru seni budaya yang nanti akan kita laksanakan di hari Rabu. Terus berikutnya dokumentasi pelaksanaan dari kegiatan SEM. Nanti kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu Guru Informatika. Terus yang keempat adalah rencana kompetisi. Untuk rencana kompetisi nanti akan kita laksanakan, yaitu mulai kelas 7, 8 dan juga kelas 9. Nanti untuk timnya dari masing-masing kita ambil putra maupun putri. Berikutnya aset yang dimiliki. Untuk aset yang dimiliki yang pertama adalah manusia. Yang pertama, kepala sekolah yang dapat mendukung kebijakan dan program. Terus yang kedua adalah guru olahraga yang berpengalaman atau mampu mengorganisir dan mengelola pertandingan bola voli dengan baik. Terus yang ketiga adalah guru bidang studi lain yang dapat berkolaborasi dan melatih kegiatan lain selain turnamen. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan mungkin guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru seni budaya, nanti kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan. Terus yang keempat adalah peserta didik berbakat yang dapat menjadi tutor sebaya. Terus aset lapangan bola voli di sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan latihan dan pertandingan. Yang berikutnya adalah memiliki bola voli yang dapat digunakan untuk kegiatan latihan dan juga pertandingan. Terus yang berikutnya adalah modal lingkungan, di mana untuk di wilayah kita itu udaranya bersih dan nyaman, sehingga digunakan untuk latihan fisik itu lebih enak. Terus yang berikutnya adalah modal finansial. Di sekolah kita juga ada dana BOS. Terus rencana evaluasi yang pertama adalah observasi langsung
di mana melibatkan pengamatan langsung selama pertandingan untuk menilai keterampilan teknik dan taktik permainan, membuat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah pengembangan. Yang kedua, wawancara dengan pemain dan juga pelatih, mendorong pandangan pemain dan supporter tentang pertandingan. Jadi nanti untuk kegiatan ini nanti juga ada teknik wawancara kepada pemain yang melakukan kegiatan, terus kepada pelatih dari kelas itu yang akan mendampingi timnya dalam melakukan permainan. Terus berikutnya kemungkinan atau tantangan yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah tantangan manajemen waktu. Pertandingan bola voli di tingkat SMP seringkali diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, untuk memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau tugas kegiatan ekstrakurikuler lainnya bisa menjadi tantangan. Untuk solusinya adalah pengaturan dan penyelenggarakan pertandingan di tingkat SMP dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar sekolah, perencanaan yang efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran acara. Terus mungkin tantangan yang kedua adalah hujan, salah satu kendala yang paling urgent untuk permainan bola voli karena dilakukan di lapangan terbuka. Untuk solusinya nanti mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SMP dengan menyesuaikan keadaan di tingkat sekolah. Terus tantangan yang ketiga itu biasanya terjadi cedera. Dalam permainan bola voli seringkali untuk cedera ini adalah mempunyai tingkat kecenderungan yang lebih tinggi. Untuk solusi dan tantangannya nanti kita menyiapkan P3K yang ada di sekolah kita dengan menyiapkan petugas kesehatan selaku kesehatan sekolah yang terdiri dari PMR. Berikutnya terima kasih. Demikianlah tadi rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan dalam komunitas belajar di SMP Negeri 1 Bandar. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan, masukan, kritikan kepada saya persilakan. Pak Budi. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas PKG PJOK saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.